Sedekah yang paling bagus adalah ngasih air minum. Air minum, air zam-zam Pak Ustaz. Zam-zam paling mantap. Di bawah zam-zam ada satu air minum, mereknya Barik Lana. Iklan selalu masuk di menit ke-45. Ustaz Somad, kami acara malam ini ramai, gak semuanya dapat air minum. Semua dapat air minum. Mana? Sudah siap galon di atas. Tinggal menunggu komando dari saya. Kalau saya komando kan buka kerannya, minum semua. Ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atau sadaqatu anha? Kalau saya bersedekah, apakah boleh? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itulah dalil boleh bersedekah untuk orang meninggal. Sekarang banyak orang diundang tahlilan nggak mau makan. Pas dikasih makan, nggak mau. Kenapa? Haram. Terus bungkus saja. Makanya Sohibul Bait mesti ngomong. Hadirin-hadirat muslimin muslimat, bapak ibu yang hadir takziah malam ini nasi kotak bukan harta anak yatim, ini bukan harta warisan yang belum dibagi, ini adalah sedekah saya sebagai anaknya dari yang almarhum meninggal ini, dan kami ini adalah orang kaya. Apa kalian nggak tahu? Jadi sedekah tahlilan itu hukumnya boleh dimakan. Kalau bapak ibu nggak mau, kasih sama saya. Ustaz kan kurus. Untuk apa Ustaz makan? Bukan saya makan, saya bagikan kepada fakir miskin, anak yatim dan du'afa, mengalir pahalanya. Ulang tahun anak, jalan-jalan ke pulau, melihat laut, bagus. Ustaz kok tiba-tiba ingat pulau? Kami dari Gili. Gimana rasanya Pak Ustaz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Dipukul ombak di pasir. Seperti tenggelamnya kapal Pandori. Wapi Kiai baca doa, alhamdulillah selamat, dan didoakan jamaah yang malam ini hadir semuanya mendoakan, ya Allah selamatkan Ustaz Somad supaya bisa tausiah nanti malam, ya Allah selamatkan dia ya Allah. Setelah kami pulang baru ada yang ngasih tahu. Ustaz Somad tahu nggak apa? Ada pemberitahuan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bahwa nggak boleh berlayar dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Kenapa nggak kasih tahu? Karena kalau kasih tahu Ustaz nggak mau pergi. Ternyata saya kena jebakan Batman. Tapi sampai hari ini kami selamat. Itu karena doa kiai dan doa bapak ibu semua. Makanya kalau ada yang nanya, Ustaz Somad ini pergi ke sana, pergi kemari, minumannya apa? Barik Lana. Makanannya apa? Sate Madura. Nggak ada makanan khusus suplemen. Dokter ngasih tahu saya jangan makan suplemen karena nanti buah pinggang ginjalnya rusak, karena nggak bisa disaring. Jangan makan suplemen, nanti ketergantungan, kena penyakit 6L, lemak, letih, lesu, tepek, loyo, lunglai. Lalu kenapa Ustaz sehat? Saya sehat karena didoakan saudara-saudara saya semua. Mereka mendoakan saya. Kayak Nur Koneng dan keluarga mendoakan saya, ya Allah sehatkan Ustaz Somad sampai hari Ahad malam Senin. Setelah itu mau mati kalah. Jangan. Ya Allah, kalau Engkau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh. Ya Allah, kalau Engkau matikan kami malam ini, buat kematian ini membuat kami istirahat dari dosa-dosa. Ibu, siapa di antara ibu yang bisa jamin besok pagi masih hidup? Angkat tangan. Enggak. Bapak enggak, saya tanya, banyak yang yakin ini masih hidup. Saya pun enggak yakin besok pagi saya masih hidup. Berapa lama, berapa banyak orang ketika mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut, mati. Pak, Bu, saya takziah. Bu, ya, gimana Bapak tadi malam? Tadi malam dia seperti biasa Pak
Ustaz, ngobrol, cerita, nonton TV, habis itu tidur. Tiba-tiba jam 3 biasanya saya bangunkan dia tahajud, saya bangunkan nggak bangun. Saya rasa keningnya sudah dingin Pak Ustaz. Coba pernah kening Pak, masih hangat, masih hidup. Tanda-tanda yang kedua adalah jantung sebelah kiri berdegup dan berdetak. Yang normal, bisa normal. Yang nggak normal, biasanya jantung itu nggak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Kita ini tenang bukan karena banyak harta, kita ini tenang bukan karena banyak kuasa, tapi kita tenang karena didoakan orang lain. Banyak orang mendoakan kita. Bayangkan kalau kita didoakan jelek, didoakan rusak, mungkin badan kita masih sehat, mungkin hidup kita masih ada, nyawa kita masih bersemayam dalam badan, tapi batin tidak pernah tenang. Karena nggak tenang, akhirnya pakai narkoba. Sudah pakai narkoba nggak tenang, makan pil anjing gila. Nggak juga tenang, ngisap ganja. Nggak juga tenang, pergi ke jembatan Suramadu. Masuk ke dalam. Orang paling banyak bunuh diri bukan di Afrika yang miskin, bukan di Indonesia. Yang paling banyak bunuh diri angkanya justru negara maju yang canggih, yang mobil motornya ke negara kita, namanya Jepang. Orang Jepang itu malu, orang Jepang itu stres, depresi. Makanya kalau mereka tertangkap langsung pulang ambil samurai, harakiri, mati. Orang kita tertangkap, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini candi ini subur atau nggak subur? Itu pohon pisang menghijau, jangankan di tanah, di atas pentas menghijau. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Buah kelapa. Hati-hati yang buah kelapa. Alhamdulillah kelapanya masih hijau, yang tua. Kalau kita berdiri di bawah pohon kelapa, apa yang kita lihat? Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Kelapa yang tua nggak jatuh, mayangnya jatuh, putiknya jatuh. Kelapa muda pun bisa jatuh, kelapa tua belum tentu jatuh. Artinya apa? Anak kecil bisa mati. Orang yang divonis mati nggak mati-mati. Saya ketemu pengurus masjid, katanya jantungnya mesti dibelah dan urat kakinya dipotong naik ke atas, namanya bypass. Ustaz Somad, saya sudah pergi ke rumah sakit Malaka, kata dokter urat kaki mesti dipotong naik ke jantung. Bapak sudah operasi, saya takut Pak Ustaz, saya lihat di pasar ayam dadanya dibelah. Umur saya sudah divonis 2 bulan mati Pak Ustaz. Sudah berapa lama Pak Haji? Udah 2 tahun gak mati-mati. Terus dokter yang memvonis mati duluan. Kita malam ini masih hidup, berarti Allah ngasih kita kesempatan untuk beramal soleh. Ustaz Abdul Somad kemarin sampai di Pulau Madura hari apa? Jumat. Habis itu Sabtu, tadi hari Ahad, malam ini di Candi, besok di Pemekasan, habis itu ke Bangkalan, pulang ke Pekanbaru, 3 hari Jumat, nanti pergi lagi ke Jakarta, setelah itu pergi umroh, habis itu jadwal ke Malaysia, habis itu ke Brunei Darussalam. Terus istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu guys. Amin. Ar-Rahah fil Jannah. Jangan nunggu kaya baru sedekah, jangan nunggu kaya baru sholat. Sempat-sempatkan bersedekah. Kamu kenapa belum sedekah? Biaya anak di pondok mahal Pak Ustaz. Nanti kalau anak sudah kuliah,
Ternyata setelah kuliah nggak juga bisa bersedekah. Kenapa? UKT mahal. Setelah anak kuliah, nanti Pak Ustadz kalau anak sudah tamat kuliah baru saya bersedekah. Ternyata setelah anak tamat kuliah nggak juga bersedekah. Kenapa? Nabung mau nikah. Nanti setelah anak nikah baru sedekah. Ternyata setelah anak nikah nggak juga bersedekah. Kenapa? Cucu mau lahiran. Sampai akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, ij'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari lisan kami kalimat thayyibah la ilaha illallah. Bagaimana caranya supaya kami mati husnul khatimah Pak Ustadz? Shadaqatus sirri tadfa'umi tadasu, bersedekah menolak mati su'ul khatimah. Salah satu cara supaya kita mati husnul khatimah, selamat dari su'ul khatimah adalah sedekah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mati husnul khatimah. Saya dengan Bapak, ya terserah Bapak, mau Bapak duluan saya belakangan boleh. Mati ini kita nggak ada yang tahu. Banyak orang kalau sudah cerita mati itu orang yang mati. Banyak orang kalau sudah menceramai mati, dia nggak pernah dia ingat mati. Saya kalau cerita mati, saya mati. Maka saya sudah siapkan di kamar saya bagian lemari atas sebelah kanan ada kain kafan 3 helai, kain ihram yang sudah saya cuci pakai air zam-zam. Saya pesan ke istri saya, kalau saya mati itu kain kafan saya. Dan saya pesan kalau saya mati, kubur saya di depan masjid, depan rumah ada masjid, di depan imam, di situ nanti kuburkan saya. Maka nggak di semen, di depan itu ada paping blok. Jadi kalau saya mati tinggal cabut papingnya, gali, kuburkan di dalam. Kalau kebetulan saya mati pas jadwal di Papua, jenazahnya jangan bawa pulang ke Riau, kuburkan aja di sana. Kenapa? Tiket pesawat mahal. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kebetulan Ustadz mati meninggalnya di Pulau Madura gimana? Nggak usah kirim ke Riau, kuburkan saya di pemakaman umum Pondok Pesantren Al Amin Prenduan. Doa dari Riau sampai kemari. Betul? Jangan cerita mati itu orang. Banyak orang yang cerita mati ini orang mati. Kita akan mati. Makanya kita disuruh sholat malam. Supaya apa? Ingat mati. Kita kalau siang ketemu istri, ketemu anak, hidup. Tapi kalau bangun jam 2 malam, coba Bapak bangun jam 2 malam, lihat istri Bapak mati. Lihat anak Bapak mati. Istri saya macam singa Pak Ustaz. Pas jam 2 malam, singa mati. Ustaz ini ngomong mati, istri terus suami. Kita balik, ibu bangun malam. Bapak lihat, ibu lihat suami mati. Tidur. Makanya kita bangun tidur itu kan doanya doa dari mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah yang sudah menghidupkan kami sebelumnya kami mati. Wa ilaihin nusyur, dan kami nanti akan dibangkitkan lagi menghadap Allah. Kalau kita sudah mati, apakah kita bisa hidup lagi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Berdiri lagi kita menghadap Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat, semua yang pernah diberikan Allah akan ditanya. Nanti di padang mahsyar kita akan bangkit, tapi ada orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan, dapat lindungan, dapat pertolongan. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Siapa di antaranya? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Ada orang yang bersedekah, fa'akhfaha, dia sembunyikan, hatta la ta'lama yashimalu,
tangan kirinya nggak tahu, ma'anfaqat yaminuh, apa yang diberikan tangan kanan. Oh, pantasan Pak Haji setiap kali sedekah tangannya masuk kantong terus. Pak Haji, ya, tangannya kok masuk kantong? Jangan sampai tangan kiri tahu apa yang diberikan tangan kanan, Ustaz. Bukan itu maksudnya, Pak. Terus maksudnya apa? Sedangkan tangan kanan kiri berdekatan nggak tahu, apalagi orang lain. Tapi nggak semuanya juga sahabat Nabi itu begitu, Bapak Ibu. Ada sahabat Nabi namanya Abu Tolhah. Siapa namanya? Abu Tolhah mau memberikan sumur dan kebunnya. Nama sumurnya Biroha. Di Arab itu lebih mahal air daripada minyak. Maka yang punya sumur kaya raya, sumurnya dia berikan. Sekarang sumurnya itu masuk ke dalam Masjid Nabawi, ditutup pakai karpet. Kalau mau nyari sumurnya, buka karpetnya, ada keramik warna oranye bulat. Tapi jangan semua keramik dibuka, nanti ditangkap polisi. Masuk sekarang ke dalam Masjid Nabawi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dihdah. Siapa namanya? Abu Dihdah. Turun ayat, intuk ridwallaha qardan hasana. Kalau kamu memberikan pinjaman kepada Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah berikan lipat ganda, maka dia memberikan 600 batang pohon kurma. 600 batang pohon sawit itu sekarang berarti 4 kapling. 1 kapling 500 juta, sebetulnya 1 kapling 100 juta, sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal udah 100 juta. 4 kapling 400 juta dia serahkan. Itu kalau sawit sekilonya paling 3.000 5.000, tapi kurma Madinah 1 kilonya 100 rial kali 4.000, 400.000 1 kilo. Berapakah harga tanah 600 batang kurma? Nggak usah dihitung, banyak pokoknya. Saya mau menjelaskan bahwa nggak mesti juga sedekah itu kita simpan-simpan, karena sahabat Nabi bersedekah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Yang nggak boleh itu kita riya dan sum'ah. Riya mempertonton-tontonkan, nyimpan uang 100.000 lewat kotak hari Jumat, pesan sama teman, bro, nanti kalau aku sedekah tolong rekam pakai kamera. Kalau bisa kameranya 3, kau kiri, kau kanan, kau tengah. Nanti pas aku masukkan pakai slow motion. Nanti tolong editkan videonya dan pakai backing sound sholawat. Di-upload. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita bersedekah, buat maulid, buat selawatan, buat majelis ilmu, masalah hati itu urusan Allah. Takul amal li ajlin nas, riya. Nggak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Sudah pegang uang 100.000 lewat kotak. Kenapa kamu nggak jadi sedekah? Saya takut dipuji orang, riya. Kata Imam Fudail bin Iyad, nggak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik, serba salah, maju kena, mundur kena. Sedekah karena ingin dipuji orang, syirik. Nggak jadi sedekah karena takut dipuji orang, riya. Lalu yang betul bagaimana? Masukkan, niatkan karena Allah. Kalau ada yang muji-muji, kalau ada yang ngejek-ngejek, anjing menggonggong kapilah berlari. Sedekah paling dia, anjing menggonggong kapilah berlari. Marah dia, jangan marah anjing. Oh, makin marah lah dia Pak Ustaz. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan hati kita semua. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ala nabi Muhammad. Berkali.
ada 3 orang terjebak dalam gua. Bapak tahu gua? Ibu tahu gua? Di Jakarta banyak gua. Gua kan udah ngomong sama lu. Gua itu lubang batu di gunung. Jadi 3 orang ini musafir, tiba-tiba turun hujan, lalu mereka masuk ke dalam gua, datang batu bergelinding dari atas, tertutup pintu gua. 3 orang terjebak. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Saya menceritakan hadis sahih. Yang satu berdoa, ya Allah, bukakan pintu gua ini berkat sedekah saya. Saya punya pembantu saya nggak ngambil gajinya saya belikan kambingnya punya anak cucu. Tiba-tiba pembantu saya datang, saya panggil pembantu saya, pembantu, ya dulu kamu ngambil gaji enggak, gaji kamu masih ada sama saya belikan kambing, semua kambing ini milik kamu, ambil. Pembantu saya itu mengambil kambing itu semua, satu pun nggak disisakannya untuk saya. Parah juga pembantu saya. Ya Allah, kalau memang sedekah ini bisa aku memohon kepadamu dengan bertawassul, maka bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua karena doa tawassul dengan sedekah. Jadi ibu, bapak kalau sudah bersedekah, malam bertawassul sama Allah. Ya Allah, berkat sedekah saya ke masjid, ke anak yatim, tolong supaya anak saya betah mondok, tolong supaya anak saya hafal Quran, tolong supaya saya istiqomah. Dan ada satu permohonanku, ya Allah, tolong supaya suamiku jangan dilarikan pelakor. Amin. Amin. Dari bunyi aminnya ada rasa kecemasan yang biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu luar biasa. Maka insya Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah kamathali habbah, satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang ada 100, satu tumbuh 7, tumbuh 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bersedekah dilipat Allah 700. Monggo di tap layarnya, di tap dulu. Polisi lebih banyak mana sedekahnya? Enggak usah jawab, nanti saya jawab sendiri. Saya diundang ceramah naik pesawat naik mobil, nggak nyampe, buka mata sawit, tutup mata hutan, nggak nyampe. Sampai akhir di satu kampung, saya tanya, ngapain kita kesini? Kita meresmikan musola. Musola? Ada apa dengan musola ini? Ternyata musolanya booking. Ustaz Somad, saya memang sudah lama nunggu jadwal Ustaz, dan saya minta supaya peresmian musola nanti Ustaz Somad yang tanda tangan. Panitia nggak berani nolak karena yang bangun musola Kapolsek, kumisnya melintang. Saya tanya, ini Bapak bangun pakai uang negara? Enggak Pak Ustaz. Pakai uang siapa? Kami antara polisi ini iuran. Dan akhirnya satu berdiri musola. Bayangkan kalau dia sempat ditugaskan seumur hidup berapa kali jadi Kapolsek, jadi Kapolsek, jadi Kapolsek, jadi Kapolres, jadi Kapolda. Di mana kaki diinjak, di situ masjid dan musola tegak. Allahu Akbar. Kalau saya nyuruh jamaah bersedekah payah, sedekah payah. Tapi kalau Bapak Kapolsek, Kapolres nyuruh sedekah, nggak perlu tablik akbar, cukup dengan pistolnya. Sedekah ya, sedekah. Yang nggak sedekah moncong. Selagi seragam masih ada, selagi pistol masih ada, belum ditarik negara, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itu takbir yang kedua, berarti sudah 1 jam sekarang. Oh, ternyata tadi saya berdiri jam 6:30
10 kurang 5. Sekarang sudah jam setengah 11 lewat 5. Berarti ini sudah melanggar kode etik. Di mana-mana saya ceramah itu 1 jam 60 menit. Tapi kenapa di candi ini sampai 70 menit? Jawabannya ada 2. Yang pertama, saya nggak lihat jam. Yang kedua, karena saya terpukau dengan lampu-lampu yang banyak, akhirnya saya lupa. Saudara yang dimuliakan Allah, suara saya sampai ke ujung. Kalau memang betul sampai ke ujung, angkat tangan kanan. Berarti memang betul. Saya minta yang ini pun berarti sampai juga. Mudah-mudahan semua yang sudah membersihkan, memasang pagar. Tadi waktu kami lewat, saya heran. Ini bersih semua, ada toilet, ada tempat musola. Ini kira-kira nanti malam ada orang apa enggak ini? Saya kira itu disediakan untuk jin-jin. Ternyata umat Nabi Muhammad SAW semuanya. Mudah-mudahan yang sudah berkontribusi, menetes peluh keringat dan air mata, semua dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan diturunkan Allah rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Puncak dari tausiah bukan pada ceramahnya, puncak tablik akbar bukan pada tausiahnya, tapi puncaknya ada pada doa. Mari kita aminkan doa yang akan dibimbing langsung oleh kiai guru kita. Mudah-mudahan doa kita diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, ada satu pantun. Minum selasih di atas angkong, terima kasih matur sekangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.